1 Korintus 13 ayat 3. Ya, firman Tuhan berkata, "Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Saudara-saudara, orang bisa saja berbuat baik, orang bisa saja melakukan apa saja, iya saudara-saudara, yang kelihatannya baik. Tetapi kalau motivasinya bukan oleh karena kasih, iya saudara-saudara, itu tidak ada gunanya sama sekali. Jadi, sekalipun suatu perbuatan yang baik, kita lihat orang perbuat, ya, eee, tapi kalau dia punya motivasi bukan karena kasih kepada Tuhan, ya, bukan karena apa yang Tuhan sudah buat bagi saya dan saudara, maka firman Tuhan mengatakan tidak ada gunanya sebenarnya semua kebaikan kita itu. Ya, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini kalau bukan berdasarkan kasih, tidak ada gunanya. Bahkan kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar sekalipun untuk orang lain, ya, yang dimaksud adalah kalaupun kita menyerahkan tubuh kita untuk orang lain, ya saudara-saudara, tidak ada manfaatnya kalau kita lakukan itu untuk kepentingan diri, untuk mencari nama, untuk mendapatkan kerajaan surga sekalipun, tidak ada gunanya. Pekerjaan baik kita, apapun yang kita lakukan, semua harus berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Ya, ini yang sangat penting saudara-saudara untuk kita memahami dengan baik. Kalaupun saya dan saudara menjaga kesehatan saya dan saudara dengan begitu strict menjaga apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita lakukan itu bukan supaya kita sehat saudara-saudara, tetapi kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu dengan menyerahkan anaknya bagi kita. Ya, kita makan makanan yang sehat, tidak memasukkan makanan yang tidak sehat hanya dengan satu motif. Motifnya adalah karena kasih kepada Tuhan. Kita mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan hanya dengan satu motif, yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, dengan mengasihi Tuhan, semakin lama kalau kita tunjukkan di dalam perbuatan, ya, kasih itu bukan hanya dikatakan, tapi kasih itu harus dipraktekkan. Ya, itu sebabnya Tuhan tidak bilang dari surga, "Saya mengasihi semua manusia." Tidak, dia tidak bilang, tapi dia kirim anaknya mati di kayu salib. Itu adalah satu tindakan, itu adalah satu perbuatan, saudara-saudara, buat saya dan saudara. Kenapa Tuhan mendirikan gereja di atas dunia ini? Kenapa Tuhan memberikan rumah tangga di atas dunia ini? Untuk memurnikan saya dan saudara. Karena Tuhan tahu saya dan saudara pada akhirnya manusia akan jatuh ke dalam dosa. Dan untuk memulihkan citra Allah. Apa itu citra Allah, saudara-saudara? Citra Allah adalah kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah karakter Allah, saudara-saudara. Ya, bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Karakter Allah ini harus dipulihkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa pertama kali melanggar hukum yang Tuhan berikan, ya, sebagai ujian untuk tetap mendapatkan berkat Tuhan yang limpah di Taman Eden, saudara-saudara. Namun mereka gagal dengan ujian itu, mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Apa yang terjadi kepada mereka? Ketika Tuhan bertanya Adam, "Kenapa kamu makan buah itu?" Kenapa Adam yang ditanya lebih dulu, walaupun Hawa yang makan buah itu lebih dulu, saudara-saudara? Karena Adam sesungguhnya adalah pemimpin dari rumah tangga mereka, bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, Adam adalah pemimpin. Ya, dari mana kita tahu bahwa Adam adalah pemimpin di rumah tangga? Oleh karena Adam diciptakan lebih dulu daripada Hawa, saudara-saudara. Ya, sekarang ini setan berusaha untuk menyerang rumah tangga dengan mengatakan bahwa kita equal, ya, laki-laki dan perempuan sama. Betul, martabat laki-laki dan perempuan sama, tapi Tuhan telah menetapkan bahwa laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Ya, kalau kita pelajari sejarah feminisme, gerakan feminisme terjadi di atas dunia ini di modern, ya, di era modern ini, saudara-saudara, terjadi sekitar tahun 1840 pertama kali dimulai di New York, ya, saudara-saudara. Gerakan yang meninggikan wanita. Apa yang salah dengan gerakan ini? Ya, sebenarnya tidak ada yang salah bahwa wanita
harus punya derajat yang tinggi. Tidak ada yang salah dengan itu, saudara-saudara. Tetapi yang dilakukan oleh gerakan feminisme, ya, saudara-saudara, untuk menghancurkan rumah tangga adalah bahwa wanita juga bisa memimpin di dalam rumah tangga. Ya, saudara-saudara, bahwa wanita bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh pria. Saya mau katakan bahwa kaum pria tidak bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh wanita, karena Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki memang berbeda. Ya, dari awalnya saudara-saudara memang berbeda. Ya, tidak sama. Laki-laki tidak akan pernah bisa melahirkan. Tidak akan. Kita lihat bahwa sekarang setan betul-betul menyerang rumah tangga. Ya, bagaimana caranya? Dengan gerakan feminisme. Ya, begitu banyak rumah tangga hancur oleh karena para istri tidak mau lagi tunduk kepada suami. Alkitab dengan secara sederhana sebutkan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, saudara-saudara, ya, laki-laki punya kelemahan utama. Apa itu? Dan Tuhan tahu. Tuhan yang ciptakan laki-laki seperti itu. Apa kelemahan utama laki-laki, saudara-saudara? Kelemahan utama laki-laki adalah mereka adalah singa. Mereka adalah pemimpin. Mereka dilahirkan sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Ya, berani saudara sentuh kehormatan laki-laki. Ya, bagi mereka cinta dari istri adalah kepada kehormatan. Ya, berani disentuh kehormatannya, maka ini akan jadi masalah. Ya, kita lihat ketika Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, kenapa kamu makan buah itu? Karena Adam adalah pemimpinnya dari awalnya. Dia tidak tanya langsung kepada Hawa, Adam, kenapa kamu makan buah itu? Apa jawaban Adam? Jawaban Adam, ya saudara-saudara, seharusnya sebelum Tuhan datang, dia datang, Tuhan, ampuni saya sudah bersalah. Ya, ini menunjukkan bahwa Adam tidak menyadari kesalahan yang mereka sudah buat dan takut untuk datang kepada Tuhan dan mengakuinya. Tuhan yang harus datang, saudara-saudara. Dan kita pun seringkali seperti itu, saudara-saudara, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita yang bersalah, tapi bukan kita yang datang kepada Tuhan. Tuhan yang harus datang mencari kita dengan cara yang mudah ataupun dengan cara yang hard way, ya, cara yang sukar, saudara-saudara. Ya, Tuhan berbicara itulah cara yang mudah. Tapi ketika saya dan saudara tetap tidak mau mendengarkan, Tuhan berbicara dengan tindakan. Tindakan kasihnya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Wahyu 3 ayat 19. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara, seringkali kita harus menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan kita akibat perbuatan kita yang melanggar perintah Tuhan. Ya, Tuhan bertanya kepada Adam, kenapa kamu makan buah itu? Apa jawaban Adam? Jawaban orang yang sudah melanggar perintah Tuhan. Karena perempuan itu. Waktu Adam bilang karena perempuan, sebenarnya yang dia persalahkan bukan Hawa, tapi yang dia persalahkan orang yang menciptakan Hawa. Dengan kata lain, dia mempersalahkan Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang dibuat oleh dosa kepada saya dan saudara. Kita mementingkan diri. Di dalam hikmatnya Tuhan melihat bahwa manusia akan makan buah dan melanggar perintah Tuhan dan jatuh ke dalam berbagai-bagai kemalangan dan penderitaan di atas dunia ini. Tetapi dalam hikmatnya, Tuhan sudah menyediakan fasilitas, sarana agar saya dan saudara boleh dipulihkan ke dalam citra Allah, kepada kasih kepada Allah. Melalui Tuhan menciptakan dua institusi yang ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama adalah rumah tangga, saudara-saudara. Itu adalah hubungan vertikal, mengasihi satu dengan yang lain, saudara-saudara. Kalau suami dan istri saling mengasihi, maka gereja itu akan kuat. Kenapa? Karena gereja terdiri dari rumah tangga. Dan kalau rumah tangga itu sehat dan kuat, saling mengasihi, maka gereja itu, pengaruh kepada gereja akan baik, saudara-saudara. Ya, kemudian gereja itu kalau mereka saling mengasihi, maka gereja ini akan memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Ya, hari Sabat Tuhan berikan untuk apa? Agar kita memiliki hubungan yang intim setiap hari, ya, setiap minggu maksud saya, dan pada hari Sabat secara khusus Tuhan berikan 24 jam untuk bagi kita tidak ada maaf untuk mendekatkan diri kepadanya. Kalau hari biasa kita bisa bilang, aduh saya sibuk Tuhan, saya nggak ada waktu Tuhan, saya harus bekerja untuk memenuhi nafkah daripada seluruh keluarga. Tetapi kita tidak bisa katakan itu pada hari Sabat.
Ya, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari minggu ke minggu saya dan saudara disucikan oleh Tuhan. Ya, kuduskanlah hari-hari Sabatku menjadi peringatan antara aku dan kamu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menyucikan kamu. Ya, saudara-saudara, supaya kita mengenal Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sucikan hari Sabat. Sucikan hari Sabat, itulah yang disampaikan. Ketika saya dan saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka otomatis saya dan saudara akan mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika umat-umat Tuhan saling mengasihi? Mari kita lihat apa yang terjadi dalam sejarah gereja. Ya, yang pertama di dalam Kisah pasal 2. Ini gereja ideal sepanjang zaman. Ya, gereja yang betul-betul menunjukkan kasih kepada satu dengan yang lain. Ya, saudara-saudara, di dalam Kisah pasal 2 ini yang pertama kali ya gereja ini betul-betul bisa saling mengasihi, gereja mula-mula. Dan kita lihat saudara-saudara ya bagaimana kasih itu ada di dalam satu dengan yang lain. Kisah 2 ayat 42 firman Tuhan berkata, mereka, siapa mereka ini? Gereja mula-mula, orang Kristen mula-mula, rasul-rasul 12 rasul, kemudian 70 murid, dan kemudian 120 orang bisa dikatakan yang ada di ruangan atas ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam Kisah 2. Dengarkan apa yang disampaikan di sini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Umat-umat Tuhan yang mula-mula mereka bertekun dalam dua hal. Pengajaran rasul-rasul. Saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh rasul-rasul berasal dari mana? Berasal dari firman Tuhan. Berasal dari mana firman Tuhan itu? Dari Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Apa persekutuan itu? Kasih mengasihi satu dengan yang lain di dalam jemaat. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, suatu umat yang mau selalu berkumpul adalah umat yang saling mengasihi. Kalau tidak, kita tidak akan mau berkumpul karena ada si A, ada si B, ada si C yang kita benci. Tapi kalau kita tidak membenci satupun yang ada di dalam jemaat, saudara-saudara, apa yang terjadi? Maka kita akan selalu mau berkumpul, selalu merindukan, ya saudara-saudara, untuk bersama-sama. Suatu kerinduan untuk datang lagi dalam persekutuan yang sama. Ya saudara-saudara, dan mereka selalu berkumpul bukan untuk menggosip. Mereka selalu berkumpul bukan hanya untuk bercerita tentang kehidupan mereka satu dengan yang lain. Mereka selalu berkumpul untuk makan bersama dan berdoa. Tidak ada kegiatan yang lain, saudara-saudara. Ya, gereja yang mula-mula berkumpul untuk berdoa dan untuk bersekutu satu dengan yang lain, dan persekutuan yang tertinggi di dalam Alkitab maupun di dalam budaya Timur, bahkan di budaya semua orang di atas dunia ini, segala sesuatu harus dirayakan dengan apa, saudara? Dengan makan-makan. Ya, itu sangat penting. Ya, menunjukkan kalau saya dan saudara bisa sama-sama makan, duduk satu meja dan makan bersama-sama, itu menunjukkan keintiman. Ya, karena kita tidak makan dengan sembarangan orang. Ya, hanya orang-orang yang dekat yang kita akan makan bersama dan rasa nyaman. Betul atau tidak, saudara-saudara? Dan itu sebabnya pekabaran kepada malaikat Laodikia, Tuhan Yesus ingin kita punya, dia punya hubungan yang intim dengan saya dan saudara. Apa masalah yang terutama dari Laodikia? Masalah yang terutama dari Laodikia bukan karena tidak panas, tidak dingin, atau suam-suam kuku. Saudara-saudara, bukan itu masalahnya. Itu hanya gejala. Tapi masalahnya adalah Yesus ada di luar pintu, saudara-saudara. Dan itu sebabnya digambarkan Yesus sedang apa? Sedang mengetok pintu. Ya, dia mengetok karena dia ingin masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Dia ingin masuk ke dalam hati saya dan saudara. Saudara-saudara, apa sebab dia ingin masuk ke dalam rumah kita, ke dalam hati kita, saudara-saudara? Dikatakan, lihatlah aku berdiri dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia, dan ia akan makan bersama-sama. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia dengan aku. Dengarkan, Tuhan Yesus ingin memiliki hubungan yang erat itu secara pribadi dengan saya dan saudara. Ya, saudara-saudara,
Inilah seluruh inti dari firman Tuhan. Kalau saya dan saudara saling mengasihi, ya, kita akan makan bersama-sama setiap hari dan kita akan selalu berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Ya, kita lihat gambaran berikutnya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara-saudara dengarkan, mereka ketakutan, apakah mereka takut? Ya, tidak, saudara-saudara ya, tapi mereka merasa kagum, merasa luar biasa dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada rasul-rasul. Kenapa? Karena ketika gereja bersatu, ketika gereja saling mengasihi dengan tulus satu dengan yang lain, apa yang terjadi saudara-saudara? Kuasa Tuhan diturunkan, Roh Kudus diturunkan, dan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara, gereja penuh dengan kegentaran, penuh dengan ketakutan. Bukan ketakutan karena takut, tetapi karena hormat. Iya, hormat kepada siapa? Kepada Tuhan yang memberikan kuasa yang luar biasa kepada jemaat. Saudara-saudara, ini adalah ketakutan yang positif. Ketakutan atau segan kepada satu dengan yang lain. Mereka segan kepada rasul-rasul yang memiliki kuasa. Ya, saudara-saudara, yang dicurahkan oleh Tuhan. Dan ketika ini terjadi di gereja, ya, ketika ada segan satu dengan yang lain, maka itu artinya ada hormat menghormati satu dengan yang lain, dan itu artinya mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka tetap bersatu, saudara-saudara, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini adalah satu bentuk persatuan yang ada di level yang berbeda, saudara-saudara. Ya, apakah kita saat ini memiliki persatuan yang sebegitu dekat sehingga apapun yang kita miliki adalah milik bersama? Saudara-saudara, gereja yang mula-mula memiliki kedekatan yang luar biasa. Ya, memiliki kedekatan yang sampai kepada titik di mana mereka, apapun yang mereka miliki, itu adalah milik bersama. Ya, pengalaman ini tidak lagi kita alami sekarang, saudara-saudara. Gereja Advent mula-mula, iya, bagi mereka apapun yang, karena mereka semua orang-orang yang miskin, para pionir Advent adalah orang-orang yang miskin. Apapun yang mereka miliki itu adalah milik bersama. Tetapi sekarang, saudara-saudara, ketika Tuhan mulai memberkati gereja ini, ya, tahun 60, tahun 50, semua anggota gereja Advent di Indonesia ini adalah orang-orang yang miskin. Ya, semua petani-petani yang miskin. Pendeta bekerja dengan tulus, tidak digaji. Kenapa? Ya karena petani-petani, mereka hanya bawa hasil tani mereka sebagai perpuluhan untuk makan dari pendeta. Tidak ada uang, semua petani, saudara-saudara, dalam keadaan yang miskin. Tetapi saya mau katakan, saudara-saudara, ya, cerita-cerita tentang persatuan di gereja zaman dulu di Indonesia hanya tinggal seperti dongeng yang tidak terjadi lagi sekarang. Ya, di mana umat-umat Tuhan akan berjalan 5 jam dari jam 2 siang di kampung-kampung. Ya, mereka akan berjalan 5 jam setiap hari untuk KKR selama 40 hari 40 malam. Iya, mereka berjalan 5 jam, jadi dari jam 2 siang mereka sudah berjalan sampai di KKR jam 7 malam. KKR dimulai, ya mereka harus makan karena harus pulang untuk berjalan 5 jam lagi. Saudara-saudara, itu sebabnya KKR di kampung, ya, khususnya di Minahasa sampai hari ini masih ya punya tradisi untuk makan. Ya, ini dimulai karena mereka harus pulang jalan jauh lagi, ya. Jam 2 siang pergi ke KKR, ya. Kemudian habis KKR mereka harus diberi makan oleh tuan rumah. Sesudah itu mereka pulang lagi 5 jam berjalan, jam 2 pagi baru sampai. Tapi umat-umat Tuhan zaman itu rela untuk ber-KKR sampai 40 hari. Ya, saudara-saudara, mana ada gereja Advent yang mau bikin KKR 40 hari sekarang ini? Tidak ada. Dan pada zaman itu tidak ada mobil. Yang terjadi sekarang, saudara-saudara, KKR kita tinggal 3 hari, dijemput pun dengan mobil, anggota kita bilang, nanti deh besok. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan kita sekarang? Kasih yang mula-mula itu sudah apa? Sudah hilang. Kasih yang mula-mula kepada Tuhan, kasih yang mula-mula kepada pekerjaan Tuhan, kasih yang mula-mula kepada satu dengan yang lain. Tapi jemaat mula-mula, saudara-saudara, sungguh luar biasa.
Ya, mereka saling mengasihi dan poin kasih mereka adalah apapun yang mereka miliki adalah milik bersama. Ya, ketika kita sekolah di asrama, saya juga bersekolah di asrama di SLA Kawangkoan, ya Tompaso 2, saudara-saudara. eh, Biasanya di asrama, saudara-saudara, ya apapun yang dimiliki itu milik bersama. Ya, makanan yang dikirim dari rumah, saudara-saudara, ya berusaha disembunyi-sembunyikan. Tapi ketika ditemukan, saudara-saudara, habis itu untuk dimakan bersama. Tidak bisa kita tidak membagi di asrama. Ya, eh, saudara-saudara, ini satu pengalaman yang kita harus miliki. Hanya kalau ada Roh Kudus, maka saudara-saudara kita yang susah akan kita perhatikan. Ya, saudara-saudara, hanya kalau ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, yang ada adalah memikirkan kepentingan diri. Saya mau pakai untuk ini, saya mau pakai untuk itu. Tapi semuanya adalah kepentingan diri. Di sini jelas, saudara-saudara, ya, kita akan melihat ini terjadi di antara umat-umat Tuhan. Kalau umat Tuhan sudah merasa persatuan mereka sampai di titik apapun yang mereka miliki adalah milik bersama, maka kita tahu waktunya sudah singkat. Roh Kudus sudah dicurahkan. Hujan akhir sudah terjadi, saudara-saudara. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Saudara bayangkan. Ada selalu yang menjual apa katanya? Harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara-saudara, apakah ada di antara kita sekarang yang rela menjual hartanya, tanahnya, rumahnya, apa saja yang dia miliki untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang berkebutuhan, yang berkekurangan? Kalau itu terjadi, saudara-saudara, itu artinya roh hujan akhir sedang dicurahkan. Ya, karena kalau tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin orang rela berkorban, menjual hartanya untuk sesama, untuk umat-umat Tuhan yang membutuhkan. Bukankah demikian? Hanya kalau Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa gereja mula-mula betul-betul dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, ini gereja yang ideal. Ini harus menjadi tekad dari setiap gereja. Inilah gereja yang betul-betul menjadi role model, yang menjadi teladan, saudara-saudara. Inilah ukuran keberhasilan suatu gereja. Ketika gereja itu saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan baptisan, bukan jumlah perpuluhan, saudara-saudara. Ya, fokus kita sekarang ini betul-betul bergeser. Ya, saudara-saudara, saya mau mesti katakan ini. Ya, saudara-saudara, ketika fokus gereja hanya baptisan, tapi bukan kasih. Saudara-saudara, saya suka ilustrasikan ini dengan bilang bahwa kita punya mobil, sehingga mobil ini sangat bagus, ya, dan kita beli mobil yang terbaik yang kita bisa miliki, dan kita fokus hanya kepada mobil ini. Apa sebenarnya tujuan dari saya dan saudara punya mobil? Tujuan daripada saya dan saudara punya mobil supaya kita bisa tiba di tempat tujuan kita melalui mobil yang ada, yang diberikan kepada kita. Kita bisa pergi ke satu tempat tujuan. Saudara-saudara, gereja, penginjilan, reformasi kesehatan, reformasi pakaian, reformasi apapun dalam hidup saya dan saudara. Tujuannya cuma satu, supaya kita memiliki karakter Yesus. Kenapa kita harus memiliki karakter Yesus? Supaya saya dan saudara bisa qualify, bisa layak untuk ada di dalam kerajaan surga. Karena cap untuk bisa masuk kerajaan surga, tanda bahwa saya dan saudara bisa masuk kerajaan surga hanya kalau kita memiliki karakter Yesus. Bagaimana supaya kita memiliki karakter Yesus? Roh Kudus harus dicurahkan kepada kita. Karena apa? Karena Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 1, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah pasal 10 ayat 38, firman Tuhan berkata, ya, bagaimana Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita lihat, ya, sehingga dia melakukan perbuatan yang baik, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan kuat, dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saudara dengarkan di sini apa yang membuat Yesus penuh dengan cinta, selalu berjalan berkeliling untuk berbuat baik. Oleh karena dia dipenuhi, diurapi dengan apa? Dengan Roh Kudus.
Ini rahasianya kenapa Yesus begitu baik, kenapa Yesus begitu penuh cinta dan selalu memperhatikan orang lain. Kenapa Yesus rela berkorban, mati di kayu salib bagi orang-orang yang bahkan membunuh dia. Karena dia berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang-orang yang mengikuti Kristus harus tahu apa rahasia yang membuat Yesus penuh cinta, penuh kasih. Karena buah roh ialah apa? Kasih. Jadi saya dan saudara harus memiliki Roh Kudus. Karena hanya dengan Roh Kudus saya dan saudara boleh memiliki kasih. Kasih yang penting dan perbuatan kita berdasarkan kasih. Bukan karena kepentingan diri. Banyak orang berbuat baik saudara-saudara, tapi mereka lakukan untuk kepentingan diri, untuk mencari nama dan sebagainya. Tetapi saya dan saudara adalah orang Kristen yang berbuat baik digerakkan oleh apa? Oleh Roh Kudus. Oleh karena kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah fokus utama seharusnya dari kita sebagai umat-umat Tuhan. Ya, penuh dengan cinta. Mengapa? Karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang menuntun saya dan saudara memiliki kasih. Ya, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan dipenuhi oleh kasih. Ya, kemudian ayat 48 kita kembali kepada Kisah 2 ayat 48, dengan bertekun dan dengan sehati, saudara, ya, umat-umat Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan mendapatkan ketekunan. Apa itu ketekunan? Kesabaran. Apa itu kesabaran? Kasih itu sabar. Saudara-saudara, ini menyatakan bahwa mereka dipenuhi dengan kasih, dengan bertekun dan dengan sehati. Apa ini sehati? Mereka bersatu. Kenapa mereka bisa bersatu sampai mereka memiliki satu hati? Oleh karena semua mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudara-saudara, bukan sesuatu yang luar biasa kalau saya dan saudara berkumpul tiap hari, tiap pagi di sini jam 5 pagi. Bukan sesuatu yang luar biasa. Gereja yang mula lakukan itu tiap-tiap hari. Bukan cuma 40 hari, saudara-saudara. Tapi tiap-tiap hari mereka berkumpul. Untuk apa? Tiap-tiap hari mereka berkumpul dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, ini semua karena dipenuhi oleh kasih. Ya, ingredients nomor satu yang ada di gereja mula-mula karena mereka memiliki kasih, maka mereka selalu berkumpul bersama-sama dengan gembira. Kalau ada gontok-gontokan, tapi mereka berkumpul, apakah mereka akan gembira? Tidak, saudara-saudara. Dan orang-orang ini digambarkan sebagai orang-orang yang tulus hati. Tidak ada embel-embel, hanya ketulusan yang mereka miliki. Kalau saya dan saudara rindu untuk memiliki ketulusan, tidak ada jalan lain, saudara. Saya dan saudara harus memiliki Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan ketulusan, bahwa tujuan perbuatan baik kita semua tanpa embel-embel, hanya karena kasih kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa berkumpul dengan gembira dan mereka memiliki ketulusan hati. Ayat 47, sambil memuji Allah. Saudara-saudara, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang yang selalu memuji Tuhan, bersyukur karena merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan begitu luar biasa. Itu sebabnya di dalam acara ini kami selalu berikan kesempatan kalau saudara mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, ketika saya dan saudara mengucap syukur kepada Tuhan, itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin di antara kita ada yang sedang letih lesu, ya, berbeban berat. Tapi ketika kita mendengarkan ucapan syukur daripada umat-umat Tuhan, hati kita akan diangkat. Kita juga akan merasa bahwa Tuhan begitu baik. Walaupun kita ada dalam berbagai-bagai masalah, kita tidak hancur, kita tidak lemah, tapi kita lebih berserah dan lebih bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, sambil memuji Allah, mereka selalu memuji Allah dalam segala keadaan, dalam segala kesusahan. Mereka tetap memuji Allah. Dalam segala penganiayaan, mereka tetap memuji Allah. Sama seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, dan mereka disukai semua orang. Ketika saya dan saudara dipenuhi kasih, dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara-saudara? Semua orang menyukai kita. Mengapa? Karena kita memiliki
kasih. Amin, saudara-saudara. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika kita datang, apakah orang itu diberkati? Apakah orang diberkati dalam kehadiran saya dan saudara? Kita harus bertanya sungguh-sungguh. Apakah kehadiran saya di rumah tangga saya membawa berkat buat seluruh anggota keluarga saya? Kita tanya dengan jujur. Apakah kehadiran saya di kantor membawa berkat buat orang-orang di kantor saya? Apakah kehadiran saya di gereja membawa berkat kepada orang-orang yang ada di gereja? Apakah kehadiran saya di lingkungan sekitar saya, tempat saya tinggal, apakah membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara-saudara, hanya kalau Roh Kudus ada di dalam diri saya dan saudara, hanya kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati saya dan saudara, ya, maka kita akan senyum kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dan senyuman kita membawa aura yang positif kepada lingkungan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, kelihatannya senyuman itu sesuatu yang sederhana, yang kecil, tidak berarti. Tapi itu akan membawa dampak yang besar kalau kita lakukan dengan kasih. Ya, dengan tulus. Ya, kita ramah kepada semua orang. Hanya kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, saudara-saudara. Ya, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tanpa perlu mengambil hati saudara-saudara. Tanpa perlu menjilat, mereka disukai semua orang. Ya, saudara-saudara, kita tidak perlu pakai teknik marketing. Ya, aduh ibu, umurnya berapa? Umurnya 60. 60, ibu masih kelihatan 30. Wah, wanita punya kelemahan itu, saudara-saudara. Kalau dipuji, wanita senang sekali. Saya dan saudara tidak perlu memuji, karena memuji itu tidak tulus, saudara-saudara. Ya, seringkali tidak tulus memuji. Ya, tapi kalau saya dan saudara punya Roh Kudus, ya, kita tidak perlu memuji yang tidak tulus, orang akan senang dengan kita. Ya, luar biasa gereja yang mula-mula, ya, mereka disukai semua orang, dan karena itu saudara-saudara, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, fokus kita adalah saling mengasihi, jangan kepada berapa orang yang ditambahkan kepada jemaat. Tapi ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang terjadi, Tuhan pun akan menambahkan jemaat ini dengan orang-orang. Ya, ini harusnya menjadi tujuan daripada setiap gereja di dalam strategic plan tiap tahun ataupun 5 tahun sekali, yaitu saya dan saudara saling mengasihi. I will go. Kenapa I will go? Karena saya mengasihi jiwa-jiwa yang sedang binasa. Kenapa I will go? Karena saya mau membantu orang yang susah. Kenapa I will go? Semua saya lakukan hanya karena Yesus sudah mati di kayu salib bagi saya. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini adalah firman Tuhan. Kita bisa saja ambil firman Tuhan ini dan kita taruh di mulut kita. Tetapi firman Tuhan ini tidak mengubah hati saya dan saudara. Sangat mungkin, saudara-saudara. Kalau firman Tuhan ini mengubah hati saya dan saudara, maka kita lakukan itu secara alamiah. Sering saya dan saudara tahu apa jawaban daripada pertanyaan. Ya, kita tahu apa ya jawaban yang benar. Tetapi itu bukan sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Ya, saudara-saudara, jangan ucapkan sesuatu yang kita sebut politically correct. Tapi sebenarnya tidak ada dalam hati kita. Bukan dari dalam hati kita. Saudara-saudara, mari kita hidup dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mari kita lihat lebih lanjut bagaimana gereja yang mula-mula ini sangat luar biasa. Di dalam Kisah pasal 4, ini gereja ideal. Ini harus menjadi tujuan mission statement daripada setiap gereja. Ya, saudara, di dalam Kisah 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, kedekatan mereka.
kedekatan mereka sangat berada di level yang sangat tinggi, saudara-saudara. Bisa dibilang di level yang tertinggi. Ketika saya dan saudara berbagi dengan apa saja yang kita miliki, persaudaraan itu kelihatan begitu erat, begitu dekat. Iya, sayangnya sekarang yang terjadi seperti yang saya katakan, ketika gereja ini masih miskin, gampang sekali untuk punya satu hati dan satu jiwa. Tapi ketika gereja ini mulai kaya, saudara-saudara, anggota-anggota, anak-anak anggota mulai diberkati Tuhan karena kesalehan daripada orang tua dulu. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka mulai diberkati oleh Tuhan dengan materi. Yang terjadi adalah maka kita sekarang sangat sulit untuk bersatu. Ya, saudara-saudara, semakin kaya gereja itu, semakin sulit gereja itu untuk bersatu. Ya, saudara-saudara, kenapa? Karena kesombongan ada di dalam diri kita masing-masing. Saya ingat, saya besar di Jakarta. Tahun 80-an, saudara-saudara, ya, gereja di seluruh Jakarta masih sering mengadakan perkemahan bersama di Bukit Perkemahan Cibubur. Semua gereja datang berkemah bersama-sama. Iya, saudara-saudara, tapi itu hanya tinggal cerita. Kenapa? Gampang, karena anggota-anggota belum cukup punya uang untuk biasa tinggal di hotel bintang 5. Tapi sekarang kalaupun kita bikin perkemahan, ada gereja yang akan datang dan tinggal di villa, tinggal di hotel sekitar perkemahan. Ya, betul bahwa fasilitas dari Bukit Perkemahan Cibubur itu tidak baik. Tetapi saudara-saudara, saya mau bilang, ya, zaman dulu semua itu tidak jadi masalah. Ya, karena ada rasa persaudaraan yang tinggi. Iya, tapi sekarang saudara-saudara, sesungguhnya harta membuat kita terpisah. Iya, harta membuat kita terpisah, saudara-saudara. Jangan sampai harta membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Ya, gereja mula-mula, gereja ideal, gereja yang betul-betul dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini harus menjadi tujuan kita, saudara-saudara. Ya, bahwa segala sesuatu dari kepunyaan adalah milik bersama. Mengapa? Karena sesungguhnya itu semua berasal dari Tuhan. Ya, tidak ada yang perlu kita banggakan dengan berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita, dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Itu semua dari Tuhan. Ya, kekuatan, hikmat untuk mendapatkan harta itu semuanya dari Tuhan. Dan buat apa harta itu? Untuk pekerjaan Tuhan. Kalau tidak ada gunanya, saudara-saudara, dan akan jadi ilah. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dengarkan ya ayat selanjutnya, ayat 43, Kisah pasal 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara dengarkan, ketika jemaat bersatu, ketika jemaat dengan tulus saling mengasihi satu dengan yang lain, maka kuasa yang besar akan ada kepada para pendeta-pendeta ya untuk menyampaikan firman Tuhan, memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan luar biasa ada di jemaat yang mula-mula. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena mereka saling mengasihi, saudara-saudara, apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Bagaimana dengan kita sekarang? Ada di antara jemaat kita yang membawa mobil yang mewah. Sementara ada di jemaat yang sama, orang makan sehari pun bergumul berjuang. Apakah ini ada kasih, saudara-saudara? Ya, jelas firman Tuhan bilang, mari kita saling mengasihi. Tapi bagaimana bisa dibilang kita saling mengasihi kalau ada orang yang berkekurangan, kita tidak peduli. Saudara-saudara, ya, sesungguhnya kasih kepada sesama jemaat itu menjadi fokus kita, saudara-saudara, menjadi tujuan kita sebagai ukuran keberhasilan jemaat. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya, saudara-saudara, demikian pula dengan Yusuf.
yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Saudara-saudara, inilah keadaan gereja mula-mula. Mereka saling mengasihi. Biarlah tujuan dari setiap gereja adalah untuk saling mengasihi. Tahun ini General Conference memberikan tema secara khusus. Ya, tema secara khusus untuk 5 tahun adalah I will go. Tema tahun ini adalah I will go untuk memproklamasikan pekabaran 3 malaikat. Saudara-saudara, sebelum saya dan saudara memproklamasikan pekabaran 3 malaikat, kita harus mempraktekkan kasih di antara satu dengan yang lain. Agar ketika saya dan saudara pergi menyampaikan kasih Tuhan, maka kita ini sudah mempraktekkan kasih kepada satu dengan yang lain. Ya, saudara-saudara, kalau tidak, kita tidak akan punya kuasa. Kalau kita mengkhotbahkan sesuatu yang kita sendiri belum hidupkan, saudara-saudara, maka kita tidak akan ada kuasa. Tapi kalau kita di jemaat sudah saling mengasihi, maka mari kita pergi sampaikan Injil yang kekal ini, ya, dengan penuh kuasa yang berasal daripada Tuhan saja. Sekali lagi, saudara-saudara, inilah fokus seharusnya daripada setiap gereja, bahwa gereja semakin saling mengasihi satu dengan yang lain, ya, dan semakin menunjukkan kasih kepada Tuhan. Ya, kalau gereja itu bisa saling mengasihi, semakin saling mengasihi satu dengan yang lain, itu artinya mereka sudah semakin mengasihi Tuhan. Karena hanya dari Tuhanlah sumber kasih itu. Kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, maka kita akan semakin dekat kepada satu dengan yang lain. Semakin kita jauh dengan Tuhan, semakin jauh kita satu dengan yang lain. Yang terakhir, saudara-saudara, gambaran daripada gereja mula-mula di dalam Kisah pasal 6. Mari kita lihat di dalam Kisah pasal 6, saudara-saudara, ya, ini yang terjadi, ya, apa yang terjadi sesudah disampaikan, ya, ada masalah di dalam Kisah pasal 6 ini, ya, ada masalah, yaitu ada persungutan di antara satu dengan yang lain. Persungutannya kenapa? Oleh karena ada pembagian roti yang dianggap tidak adil, saudara-saudara, ya, tidak adil satu dengan yang lain. Sehingga rasul-rasul harus terlibat untuk membagikan roti itu. Ya, saudara-saudara, ada masalah. Ya, gereja yang sudah sempurna pun mereka punya masalah. Tapi masalah tidak berarti bahwa ini gereja ya punya kemunduran. Tidak, sama sekali tidak. Gereja yang mula-mula ini adalah gereja yang ideal, tapi ideal tidak berarti tidak ada masalah. Ya, tetap ada masalah, tapi bagaimana mereka menyelesaikan ini? Mereka selesaikan dengan jalan yang luar biasa. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Oleh karena orang Yahudi sangat eksklusif, ya saudara-saudara. Lihat, ini yang terjadi. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya, terjadi ketidakpuasan di antara para rasul karena mereka tahu tugas utama mereka apa, yaitu tugas utama mereka untuk selalu berdoa dan selalu mendekatkan diri dengan Tuhan karena mereka sedang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi karena masalah ini timbul, saudara-saudara, ada persungutan yang terjadi, ya, maka mereka harus menyelesaikan persungutan ini. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus. Saudara dengarkan, ya, seorang yang penuh iman, penuh kepercayaan kepada Tuhan dan roh kudus. Ini adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena iman juga adalah buah roh. Buah roh yang ke-7, saudara-saudara. Dalam bahasa Indonesia disebutkan kesetiaan. Tetapi itu seharusnya diterjemahkan iman. Iya, salah satu buah roh. Ini bukti bahwa gereja yang mula-mula ini penuh dengan Roh Kudus
sehingga mereka penuh dengan iman, mereka penuh dengan kasih kepada satu dan lain. Dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara-saudara, secara khusus di dalam ayat 7 diberikan informasi bahwa firman Allah makin besar ketika masalah yang ada diselesaikan dengan baik-baik. Saudara-saudara, ketika saya dan saudara saling mengasihi, bukan berarti tidak akan ada masalah. Betul akan ada masalah. Tetapi kalau kita saling mengasihi, masalah apapun bisa diselesaikan dengan baik, saudara-saudara. Ya, masalah antar suku ini bukan masalah yang baru sekarang. Ya, tapi dari zaman rasul-rasul, masalah antar suku tetap ada. Tetapi orang-orang yang rohani, orang-orang Kristen yang rohani akan menyelesaikan mereka dengan baik, masalah mereka dengan baik-baik. Saudara-saudara, ya, inilah jemaat yang saling mengasihi. Semakin tersebar ketika mereka saling mengasihi. Dan yang luar biasa, bahkan para imam pun, orang-orang yang berpengaruh bisa dimenangkan. Ya, Nyonya White memberikan satu kutipan yang sangat penting buat kita. Dia mengatakan bahwa Tuhan siap untuk membanjiri jemaat dengan orang-orang yang berpengaruh, pendeta-pendeta dari gereja-gereja yang lain bisa bergabung. Tetapi saudara-saudara, ya, kalau Roh Kudus belum dicurahkan kepada kita, maka kita tidak akan mengalami ini. Kenapa? Karena kita akan banggakan diri kita bahwa seakan-akan ini adalah pekerjaan kita. Ya, sebagaimana yang terjadi dengan Gideon. Jangan-jangan kamu akan berkata, oleh karena tangan kamilah kami telah mengalahkan musuh. Saudara, dijauhkan. Ya, Tuhan sangat siap untuk memberkati saya dan saudara. Tapi apakah kita siap? Karena ketika berkat Tuhan datang, ya, kita akan sombong kalau kita tidak siap, dan kita akan lupa untuk bergantung kepada Tuhan kalau saya dan saudara belum siap. Jadi, ya saudara-saudara, pagi ini mari kita berserah kepada Tuhan, minta kecurahan roh hujan awal yang akan mempersiapkan saya dan saudara untuk mendapatkan roh hujan akhir, supaya kita bisa bersatu. Roh hujan awal akan membuat kita bersatu, saudara-saudara, dan akan membuat kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan ketika itu terjadi, kuasa Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Ya, biarlah kita saling mengasihi, mulai dari rumah tangga. Di situ Tuhan mengajar kita untuk saling mengasihi, suami dan istri, orang tua dan anak. Ya, saudara-saudara, mari kita saling mengasihi, dan pengaruh kasih yang ada di keluarga kita akan terbawa kepada jemaat di mana kita berada, dan jemaat ini akan lebih saling mengasihi. Kalau itu terjadi, saudara-saudara, Tuhan akan segera datang. Karena itu yang menghalangi Tuhan belum datang sampai saat ini, karena belum ada kasih di antara saya dan saudara. Itu yang menghalangi kedatangan Tuhan sampai saat ini. Kita saling menyerang satu dengan yang lain. Ataupun kalau kita tidak menyerang, kita tidak peduli satu dengan yang lain. Bagaimana Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita. Biarlah pagi ini kita merenung. Apakah kita sudah memiliki kasih? Ya, bisa saja kita berbuat baik, tetapi kita belum memiliki kasih. Ya, karena saya sudah lihat, saudara-saudara, begitu banyak orang yang menginjil tapi tidak punya kasih. Begitu banyak orang yang mengadakan reformasi kesehatan, country living, tapi kesombongan rohani yang ada, bukan kasih. Begitu banyak orang yang lebih memahami tentang kebenaran, tapi tidak ada kerendahan hati dan mereka merasa selalu paling benar. Kita terjebak kepada agama orang Farisi. Saudara-saudara, kita butuh kasih karunia Tuhan. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita bisa menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kita hanya bisa meminta pertolongannya. Itu yang akan membuat kita setiap hari akan menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kita tidak akan berani untuk memulai hari kita tanpa merasa kuat di dalam Tuhan. Ya, pena inspirasi menyatakan, saudara-saudara, ini saya mau bagikan sebagai bahan yang terakhir pada pagi ini. Pena inspirasi menyatakan, jangan pernah keluar dari kamarmu sebelum engkau kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah keluar dari kamarmu sebelum engkau kuat di dalam Tuhan.
Sekali lagi, jangan pernah keluar dari kamarmu sebelum engkau kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara, jangan pernah beraktivitas sebelum kita merasa kuat di dalam Tuhan. Ya, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa sebelum kita berdoa berdua-dua. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, biarlah jemaat mula-mula yang saling mengasihi itu ada dalam kehidupan jemaat kami masing-masing saat ini. Berkati seluruh umat-umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di atas dunia ini. Curahkan Roh Kudus agar kami saling mengasihi dengan tulus satu dengan yang lain Tuhan. Kasihani kami. Kalau tidak, kami tidak akan bisa saling mengasihi. Dan Tuhan, tolong kami untuk menyadari bahwa kami telah dipanggil dari kegelapan yang besar oleh kelahiran maupun bukan oleh kelahiran. Kami telah dipanggil untuk berkumpul dan bersatu. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus akan segera datang. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus sedang melakukan pemeteraian di bilik yang maha suci di bait suci surgawi. Orang-orang yang percaya bahwa tanda-tanda zaman sedang digenapi dan tidak lama lagi undang-undang hari Minggu akan disampaikan. Oh Tuhan, orang-orang yang takut akan Allah, kami ini adalah orang-orang yang takut akan Allah. Tolong kami untuk mengasihi Engkau, oleh karena Engkau sudah mengasihi kami. Bapa, kembali kami akan mengadakan permohonan kami secara berdua-dua. Tolong kami untuk menjadi perantara kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, taruh firman-Mu dalam mulut kami. Ajar kami untuk berdoa bagi orang-orang lain dan tidak hanya untuk kepentingan kami sendiri. Rendahkan hati kami Tuhan, rendahkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, kembali kita akan berdoa berdua-dua. Kalau saudara tidak punya pasangan, minta pertolongan dan akan ada yang bergabung bersama dengan saudara. Ya,